Pesan saya, buat istri nyaman, sukses ASI eksklusif. Iya, boleh sharing Om Tante. Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mamillennial.live. Selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung. Hari ini saya akan membahas tentang pentingnya peran ayah ASI agar ibu sukses menyusui bersama dengan Mbak Widya Lucia Arizona, SST MPH. Nah, beliau ini adalah seorang konselor ASI di Kabupaten Tulungagung. Nah, sambil menunggu Mbak Lucy untuk bergabung, coba. Halo Mbak Lucy. Hai. Apa kabar Mbak Lus? Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sekali nih Mbak Lus sudah mau bergabung bersama dengan mamillennial.live, sharing bareng bersama dengan mamillennial.live untuk sore hari ini. Oke nih, hari ini kita akan membahas tentang ayah ASI nih. Nah, kemarin saya membuat tentang polling gitu tentang ayah ASI ini, dan ternyata masih banyak yang belum mengetahui terkait tentang ayah ASI nih Mbak Lus nih. Padahal sebenarnya peran ayah ASI ini penting juga untuk ibu tentunya dalam menyusui bayinya begitu ya Mbak Lus. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan ayah ASI, supaya Mas di sini nanti ketika ada yang sudah bergabung juga bisa mengerti tentang ayah ASI. Nah, apa sih sebenarnya ayah ASI itu sendiri nih Mbak Lus? Ayah ASI. Ayah ASI ini bukan ayah yang menyusui bayinya ya, menggantikan ibunya. Tapi ayah, seorang suami yang memberikan dukungan pada istrinya untuk memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan, kalau dilanjut sampai 2 tahun. Itu yang baik dukungan moral, material, sama terutama ketenangan batin lah gitu. Oke, baik. Nah, kemudian ini kan kalau misalkan mau ngajak para suami untuk ikut bergabung menjadi ayah ASI, ini ada nggak sih tips untuk ibu supaya bisa ayahnya itu ikut juga nih jadi ayah ASI, itu gimana Mbak? Supaya ikut berpartisipasi tentunya ya. Iya, untuk komunitas sudah ada ya. Ini dipelopori oleh Safik Pontoh. Ini yang mempelopori Ayah ASI Indonesia. Kalau ingin gabung di komunitasnya bisa gabung di follow di Twitter @id_ayah ASI atau menjadi relawan aja gak apa-apa. Yang dibuat ikut acara di setiap acara yang adakan oleh komunitas Ayah ASI Indonesia itu. Oke. Nah Mbak Lus, kemarin ya ada pertanyaan dari audiensnya. Kalau misalkan ini terkait juga dengan pertanyaan saya nih, kalau misalkan biasanya nih kita menyusui sebagai ibu nih kan di tengah malam bangun gitu. Kadang tuh susah gitu ya ngajakin suami ini untuk bangun. Kadang jadi problematika tersendiri untuk ibu gitu kan. Ada nggak sih nih pertanyaan dari audiens kemarin, tips supaya ayah juga mau ikut kerja sama gitu. Gimana Mbak? Supaya ikut bangun tengah malam gitu. Iya, itu harus ada perjanjian di awal ya. Perjanjian sebelum hamil, bukan setelah hamil baru ada perjanjian, enggak. Tapi sebelum hamil itu sudah dirancang. Besok kalau saya hamil, tanggung jawab apa itu dibagi. Bukan cuma hamil dan punya anak itu tanggung jawab wanita, tapi juga dua-duanya. Bikin aja buat anak berdua. Untuk mengasuh anak juga harus berdua. Jadi merawat anak, tanggung jawab berdua juga. Jadi komitmen dari awal sebelum hamil. Dan nanti didukung sama bidannya atau dokter biar waktu kunjungan suami istri
didampingi bidan dan dimantapkan untuk ASI eksklusif. Jadi si ayah juga tahu beratnya menyusui itu bukan hanya cuma netek sudah, enggak, tapi kan sudah capek, apalagi tanggungan urusan keluarga, kegiatan atau aktivitas sehari-hari kan sudah membuat capek, apalagi ada bayi, walaupun cuma nyusui, dipangku, tidur di sebelahnya, tapi boyoknya yang nggak tahan gitu. Iya. Iya betul. Nah itu ya untuk pertanyaan kemarin nih, gimana sih solusinya supaya ayah juga ikut bangun nih, supaya nanti ketika menyusui anaknya nangis, ayah bisa ikut membantu. Dibikin perjanjian dulu di awal gitu ya Mbak. Pada saat sebelum hamil kita bikin komitmen bareng-bareng supaya nanti ketika saya bangun mungkin ada jam-jamnya gitu ya, dibikin shift gitu, nanti kamu jam sekian gitu. Karena memang menyusui itu adalah terlihat mudah gitu, cuma tiduran nyusuin aja gampang gitu, tapi sebenarnya untuk aplikasinya tidak mudah gitu. Karena pertama ketika ibu itu selesai melahirkan, pasti perlu adaptasi ya Mbak Lucia, jam tidur yang berantakan gitu kan, kelelahan, tentunya lelah gitu karena mengurus bayi, mengurus diri begitu ya, sehingga ketika ada suami yang membantu pasti itu akan terasa sangat ringan begitu ya Mbak Lus ya. Oke. Nah kemudian nih, apa sih nih Mbak Lus yang perlu dipersiapkan figur ayah nantinya gitu supaya bisa mensupport ibu dalam menyusui, apalagi terkait dengan peran ayah ASI sendiri nih, apa sih yang perlu dipersiapkan tipsnya? Yang pertama, ayah harus mencari informasi dulu tentang apa itu menyusui. Nah, jadi informasi apa saja, baik itu makanan, terus tantangan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu informasi-informasi selama menyusui itu harus diketahui ayah dulu. Terus yang kedua, kesadaran dari suami untuk membantu aktivitas di rumah. Jadi ya kesadaran itu juga kesadaran, istriku menyusui sudah capek, aku harus membantu untuk mengurus keluarga. Terus mendampingi saat menyusui. Jadi ada kerelaan, istriku masih menyusui, jadi aku harus menjaga, duduk di sampingnya, kasih sentuhan, berikan, perlihatkan kalau dia memang sayang sama istri dan anaknya. Jadi istri juga, suamiku sangat sayang sama saya, terus mendukung saya untuk menyusui. Jadi itu kalau ibunya nyaman, itu nanti ASINya juga akan keluar dengan banyak. Itu juga dampaknya juga ke anak. Kalau ayah sayang, berarti kan mendukung pemberian ASI, kebutuhan nutrisi terpenuhi, kasih sayang juga terpenuhi. Jadi ke depan bisa menjadi anak yang hebat. Oke, nah itu tadi untuk tips untuk para ayah nih dalam mempersiapkan diri sebagai ayah ASI, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Lucy gitu ya, bikinnya berdua. Nah, ngurusnya juga harus berdua nih gitu kan. Nah, sebaiknya yang dilakukan adalah mencari informasi terkait tentang ASI tadi gitu, kemudian mensupport ibu gitu ya supaya ASINya lancar dan kemudian bisa memperingan tugas dari ibu nih, karena sebagai seorang ibu baru apalagi gitu ya, ketika menjadi ibu baru tentu adaptasi peran, kemudian menghadapi dengan kelelahan yang panjang gitu, karena menyusui 2 tahun itu kelelahnya bisa kontinu sampai lama gitu ya, sehingga dibutuhkan sekali support dari figur ayah ini begitu ya. Nah Mbak Lus ini, saya mau tanya, kalau misalkan seorang ibu dekat dengan anak, punya bonding dengan anak gitu, tentu itu akan memiliki
memberikan perkembangan yang baik untuk anak gitu ya ketika menyusui. Nah, kalau ayah ASI ini apakah juga memberikan perkembangan untuk anaknya juga atau gimana, Mbak Lus? Otomatis ya, kalau ibunya menyusui dengan nyaman, kan ada bonding ya antara ibu bayi. Apalagi kalau disusui dekatnya ada suami atau ayah dari bayi. Nah, si bayi itu akan merasa kalau oh aku ini disayang ya. Jadi dia akan ikatan batin atau bonding antara dia sama ayah sama ibu itu akan erat. Jadi ke depan dia akan lebih perkembangan batin, terutama perkembangan psikologis anak juga akan lebih bagus. Karena saat proses menyusui itu, selain pemenuhan nutrisi, pemenuhan kasih sayang juga akan didapatkan si bayi. Oke. Ternyata ada manfaat juga nih ketika ayah memiliki peran gitu ya terhadap kesuksesan dari menyusui sampai anak pada usia 2 tahun. Nah, supaya lebih aware lagi nih para ayah gini, sebenarnya seberapa penting sih Mbak Lus peran ayah ASI ini dalam mensukseskan ibu supaya menyusuinya lancar? Pentingnya sangat penting ya. Selain kalau ibu tidak nyaman atau ada masalah sama suami, itu kan menimbulkan stres. Nah, stres itu akan menghambat dari pengeluaran atau produksi ASI. Nah, kalau pengeluaran atau produksi ASI terhambat, kebutuhan ke bayi juga akan kurang. Nah, kalau ibunya nggak nyaman, menyusui juga tidak akan nyaman. Kayak kita waktu pacaran terus bertengkar, itu kan kita malas ya. Apalagi kita menyusui anak dari pria yang menyakiti kita, pasti nggak akan nyaman juga gitu. Jadi untuk suami itu sangat berperan penting sekali, selain untuk kenyamanan ibu, untuk kelancaran ASI, terus bonding bayi ibu ke ayah juga sangat berpengaruh itu. Oke, jelas banget nih Mbak Lus. Nah, oleh sebab itu nih peran ayah nih sangat penting banget nih. Apalagi kalau misalkan lebih gampang kalau misal asik gitu ya Mbak Lus ya, bisa gantian nyusuin anaknya nih gitu, bisa suaminya gitu kan yang nyusuin anaknya kalau bisa gitu. Yang memberikan ASI untuk anaknya gitu di tengah malam, karena sudah diberikan dengan diperah gitu, pasti akan lebih ada kerjasama gitu ya. Dan jangan lupa nih untuk para ayah juga kalau bisa ya bantu-bantu dikit gitu. Harapan dari para ibu kan biasanya seperti itu ya. Iya. Dan tentunya para ibu susuin gitu. Dan untuk para ibu juga mungkin harus memperkecil kadar ini perfeksionisnya juga. Kadang kalau misal ayah gitu kan mungkin tidak serapi ketika kita sebagai ibu yang melakukan gitu ya Mbak Lucia. Jadi mungkin harus diturunkan standarnya juga nih agar nggak bentrok, dan tentunya juga tadi seperti yang Mbak Lucy sampaikan supaya tidak stres gitu, karena stres juga akan menghambat dari berbanyaknya ASI itu ya Mbak Lus ya. Oke, terkait dengan pertanyaan audiens, Mbak Lus di situ ada kolom komentarnya nggak ya? Kok di tempat aku nggak kelihatan kolom komentarnya? Apa emang ada kolom komentar? Ada. Oh, di tempatku soalnya nggak kelihatan. Kalau misal ada yang mau bertanya boleh nih untuk para audiens ngobrol santai di sore hari nih. Oke nih, ada juga yang bertanya nih Mbak Lus kemarin. Kalau ASI nggak keluar, suami bisa bantu apa sih supaya ASInya banyak nih? Suami. Si GoPay mungkin ya. Ganti yang menyusu. Enggak lah. Suami harus beri dukungan. Karena ASI keluar banyak atau sedikit itu tergantung dari suami juga. Kalau suaminya memberikan perhatian, memberikan dukungan,
terus si ibu banyak istirahat, banyak makan nutrisi yang dibutuhkan, itu akan memperlancar kebutuhan ASI. Jadi ibu selain makan yang bergizi, cukup istirahat, jadi ibu menyusui, si ayah bantu cuci piring atau nyapu, lah itu aktivitas di rumah dibantu. Malam waktunya tidur, itu kan waktu banyak-banyaknya ASI keluar. Nah, si suami membangunkan ibu, istri, mah waktunya untuk menyusui. Nah, itu nanti, sebenarnya males, tapi suamiku loh semangat, saya kan harus semangat. Nah, jadi memberi dukungan seperti itu, apalagi dikasih uang yang banyak buat belanja, lah itu tingkat stresnya turun, ASINya banyak. Oke, keren banget tipsnya, oke banget ya yang terakhir. Yang terakhir ya. Oke, nah untuk seorang perempuan nih, untuk para ayah gitu, mungkin nanti akan saya siarkan di YouTube gitu ketika menonton, sebenarnya ketika effortnya itu tidak terlalu besar begitu ya, mungkin gitu, cuma cukup untuk membangunkan, sayang ayo bangun dulu, ini waktunya masih, itu kita akan terasa happy begitu ya, ada support yang diberikan, seperti yang tadi Mbak Lucy sampaikan, kalau suami saya aja semangat gitu untuk mendukung saya ASI gitu kan, menyusui, kenapa saya harus lemas-lemas gitu. Nah, itu juga tips yang oke banget nih untuk para moms juga ya, untuk para ayah nih nanti yang menonton. Nah, kemudian ada lagi nih Mbak, mitos atau fakta sih Mbak Lucy nih, suami tidak boleh menghisap atau menyentuh puting istri yang menyusui. Nah, bagaimana penjelasan medisnya? Itu mitos ya, karena saat menyusui atau ada rangsangan di payudara atau puting, itu akan, apalagi yang merangsang itu si suami, itu akan memberikan refleks ya, jadi ya cara gimana ya, kalau suami ini langsung aja ya, nenek atau menyusu, itu kan ada refleks untuk rangsangan seksual. Nah, rangsangan itu akan merangsang, ini yang pertama, ini akan merangsang rileks, hormon rileksnya keluar, ibunya rileks, malah memperbanyak produksi ASI. Yang kedua, dengan adanya hisapan atau rangsangan dari suami, itu juga akan merangsang, walaupun nggak nenek kayak anaknya, kayak bayi, nah cuma rangsangan aja, itu sudah merangsang produksi dari ASI itu. Jadi itu mitos, dan kalau ada rangsangan, itu akan malah memperbanyak gudang ASI itu untuk memproduksi. Oke, saya masih mau bahas tentang terkait mitos atau fakta yang ada di masyarakat terkait ASI nih Mbak Lucy. Mitos atau fakta nih Mbak Lucy, kalau misal ibu yang baru lahiran nggak boleh tidur siang gitu nih, gimana Mbak Lucy? Karena katanya nggak nanti boleh tidur siang. Katanya apa ya, sel darah putihnya naik ya sampai ke mata, apalagi sampai menyebabkan buta itu ya katanya nih. Gimana Mbak Lucy nih tanggapannya? Itu mitos juga ya, karena kebiasaan di Indonesia, apalagi di Jawa, kalau tidur siang itu kan identik dengan males ya. Ini kerjaannya kok tidur-tidur aja. Nah, untuk memberi momok atau si ibu jadi takut untuk tidur siang, nah itu, atau bangunnya kesiangan. Nah, jadi muncullah istilah itu, tidur siang atau bangun kesiangan, itu akan sel darah putihnya naik jadi buta. Padahal kalau ibunya sering istirahat atau tidak terlalu capek, itu akan produksi ASI juga akan banyak.
Oke, nah ini sudah dijawab ya Mams ya, nih karena masih banyak sepertinya yang saya dengar gitu ya di masyarakat nggak boleh tidur siang gitu karena nanti bikin buta gitu. Itu adalah mitos gitu karena mungkin pada saat ya bukannya mungkin tapi memang pada saat bayi berusia 0 sampai 3 bulan pasti kita akan sering begadang gitu sebagai ibu baru gitu ya Mbak. Jadi kalau misalkan mau tidur siang justru sangat disarankan untuk istirahat gitu ya Mbak Lucy ya, bukannya tidak boleh, itu adalah mitos, itu nggak benar sama sekali. Jadi kalau misalkan new moms yang baru memulai gitu sebagai pejuang ASI, silahkan saja untuk tidur siang, bahkan disarankan sekali untuk tidur siang, mengambil jam-jam istirahat lebih banyak kalau bisa begitu ya, untuk memperbanyak produksi ASI. Oke. Nah, kemudian nih, apakah betul nih Mbak, lama menyusui bisa mempengaruhi kecenderungan anak kidal? Anak kidal. Anak kidal itu bukan efek dari menyusui lama ya. Kalau anak kidal itu bisa itu bisa terdeteksi atau kebiasaan ngencut tangan atau tangan kidal itu bisa dideteksi mulai usia kehamilan 8 minggu. Jadi masih janin itu sudah terlihat, oh anak ini kidal atau enggak. Anak ini ke depan mempunyai lebih kecenderungan emosinya lebih seperti apa itu sudah terbentuk. Jadi walaupun anaknya kidal lahir kan belum ketahuan. Kalau nggak disusui itu pun tetap bisa jadi kidal karena saraf sumsum tulang belakangnya yang mengarah ke kiri, dominan kiri. Oke, begitu ya penjelasannya, Mams. Jadi anaknya disusui atau tidak disusui durasinya sampai 2 tahun atau mungkin kurang dari 2 tahun atau 2 tahun lebih tidak berpengaruh terhadap anak kidal itu sendiri ya. Nah, ada lagi pertanyaannya nih Mbak Luz. Bagaimana respon yang tepat untuk suami ketika ASI sedikit dan lingkungan justru malah mensupport untuk figur ibu ini memberikan support, peran ayah ASInya ini bagaimana? Nah, karena ayah ASI ini sudah ada perjanjian di awal ya, jadi saya harus mendukung istri untuk ASI. Nah, ini kalau setelah melahirkan tapi ASInya sedikit, ya ayah harus memberikan nutrisi ke ibu yang banyak. Gak apa-apa, gendut gak masalah. Nanti gendut juga diminum oleh bayinya. Yang kedua, tetap berikan dukungan. Kamu bisa. Kamu pasti akan bisa memberikan ASI eksklusif atau ASI sampai 2 tahun. Nah, dari dukungan suami itu akan merilekskan si istri atau jadi motivator istri untuk tetap memberikan ASI. Nah, selain dari suami, si bidan itu juga harus saat lahir itu jangan diberikan susu formula atau lingkungan, terutama keluarga besar, kasihan lahir nangis terus, itu pasti lapar. Nah, itu yang salah. Padahal bayi lahir, walaupun tidak dikasih minum 3 hari, bayi itu tidak akan mati. Karena bayi punya lemak coklat yang akan diolah saat dia baru lahir. Dan lambung bayi itu sebesar kelereng kecil, bukan kelereng yang, kan ada ukuran kelereng ada 3 ya, ada yang paling kecil kayak gotri, ngerti gotri nggak? Nah, segotri itu, jadi kalau dikasih minum banyak itu kemungkinan bisa ileus atau usus muntir kalau bahasa Jawanya, atau kelainan kedepannya bisa kelainan di pencernaan. Jadi suami istri harus yakin memberi pengertian ke keluarga dan ke bidan. Kalau saya mau ASI eksklusif, ASI saya sedikit,
Kalau saya diberi dukungan, saya pasti akan sukses untuk menyusui. Nah, itu kurang lebih seperti itulah. Oke, nah itu dia tadi pentingnya peran dari ayah ASI nih ketika lingkungan tidak mensupport. Peran ayah ASI ini sangat penting untuk figur ibu gitu, untuk memulai menjadi pejuang ASI begitu ya. Oleh sebab itu makanya tadi disampaikan oleh Mbak Lucy bahwa memang seharusnya sebagai peran ayah ASI tidak hanya ibu saja yang mencari informasi terkait dengan ASI sendiri, tapi ayah juga harus mempersiapkan diri, menambah pengetahuan begitu ya. Apa sih ASI itu? Seberapa penting sih ASI itu? Kemudian dukungan apa saja yang bisa diberikan? Begitu ya Mbak Lucy ya. Nah tadi Mbak Lucy menyinggung tentang nutrisi nih. Saya mau tanya, nutrisi apa sih yang bagus yang bisa dikonsumsi para ibu supaya ASI-nya lancar nih? Nutrisi untuk ibu menyusui. Ini lebih ke gizi seimbang. Jadi kalau zaman dulu waktu saya SD itu ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Tapi nggak bisa. Sekarang setiap individu punya takaran nutrisi sendiri-sendiri. Untuk ibu hamil seperti apa, ibu menyusui juga tetap gizi seimbang. Gizi seimbang menurut berdasarkan tubuh ibu. Jadi yang paling bagus tetap gizi seimbang. Bukan hanya, oh kalau menyusui bagus sayur. Bukan cuma sayur yang dikonsumsi, tapi sayur, ada daging sapi, terus hati sapi, telur, terutama telur ini sangat bagus sekali, dan daging ayam. Jadi sayur, nabati sama hewani itu harus ditambah sama buah-buahan. Jadi seumpama saya nggak bisa makan daging karena kolesterol tinggi, nah itu diganti sama yang lain. Itu tetap gizi seimbang. Oke, nah itu tadi penjelasannya terkait tentang nutrisi yang harus dikonsumsi oleh ibu. Sebenarnya hampir sama gitu seperti yang dikonsumsi oleh ibu yang pada umumnya gitu, tidak hamil dan hamil gitu, karena konsumsinya adalah menu seimbang. Ada pantangan nggak sih Mbak Lucy? Biasanya kan ada nih yang terdengar selentingan-selentingan lagi nih, sebenarnya ada pantangan atau tidak sih makanan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu sebenarnya ketika menyusui pastinya? Untuk pantangan mayoritas gak ada ya, tapi ada yang nggak boleh terlalu pedas, terlalu asin, terlalu manis, nah itu nggak boleh, apalagi bersoda. Contohnya buah durian, buah semangka itu juga nggak boleh, karena saat makan semangka kan otomatis mengandung air yang tinggi. Itu bisa tensi ibu atau ibu jadi anemia. Nah, itu akan memperberat kondisi ibu di masa pemulihan setelah persalinan. Jadi pilih buah yang seperti alpukat, kiwi, lah itu yang bagus. Oke, nah informasi ini oke juga nih, penting juga nih, apalagi kalau untuk para ayah ketika memberikan nutrisi untuk ibunya gitu kan, peran ayah ASI ini dalam memberikan nutrisi untuk ibu agar sukses menyusui tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Lucy, pemberian dengan menu seimbang seperti itu. Kemudian ada juga buah-buahan yang memang disarankan dan sebaiknya dikurangi porsinya begitu ya Mbak Lucy ya. Nah Mbak Lucy, saya pertanyaan terakhir nih dari saya, betul atau tidak sih Mbak Lucy ASI itu ada yang tidak keluar sama sekali atau bagaimana? Apakah ada ibu dengan kategori tertentu gitu? Karena biasa kan pada ibu yang baru melahirkan ada yang bilang gitu, ASI saya nggak keluar sama sekali nih bidan itu atau dok, gimana nah itu? Untuk ASI yang tidak keluar itu tergantung dari kondisi ibu. Jadi kalau ibunya setelah melahirkan terlalu capek atau proses persalinan yang lama atau persalinan yang terlantar, atau kok terlantar ya, persalinan yang
ada komplikasi. Nah, itu akan membuat kondisi ibu kan menurun, stamina ibu menurun. Jadi saat persalinan juga akan mempengaruhi produksi ASI. Nah, kalau ada komplikasi di persalinan, itu dukungan suami itu harus lebih tinggi daripada yang lahir secara normal atau tidak ada komplikasi. Nah, kalau ada dukungan atau dukungan dari keluarga, itu pasti ASI akan tetap keluar. Walaupun orang persalinan secara SC, katanya kalau SC itu tidak melewati prosedur yang normal, jadi produksi ASI akan sedikit atau terhambat. Nah, itu sangat salah karena walaupun tidak mengalami IMD atau inisiasi menyusui dini setelah melahirkan langsung dirangsang untuk menyusui, ASI pasti akan keluar banyak di hari ketiga, normal atau SC atau dengan komplikasi. Tetapi kalau tidak ada dukungan di 3 hari pertama itu, makanya ASI-nya tidak akan keluar. Jadi ASI kalau tidak keluar, itu satu, stres, ibunya stres karena proses persalinan atau kelelahan saat persalinan. 2, tidak adanya dukungan dari suami atau keluarga. Yang ketiga, tenaga kesehatan atau bidan yang menolong persalinan juga tidak mendukung. Terus ibunya tadi kan persalinan sulit, jadi sekarang dikasih susu formula. Nah, itu yang buat ASI tidak keluar, sehingga si ibu harus bekerja lebih keras, disusui lebih lama, terus ya perjuangannya seperti itu, sehingga ASI biar tetap bisa keluar. Jadi kalau ibu tidak keluar ASI, itu yang disalahkan bukan ibu. Sedikit terjeda nih. Nah, oke, sudah. Sampai pada dukungan tadi tuh Mbak Luz. Antara suami, keluarga. Nah, itu. Harus ada dukungan dari suami, keluarga, tenaga kesehatan. Jadi walaupun ibunya di awal tidak bisa menyusui, kalau sudah diberikan susu formula, terutama dengan DOT, bayi akan males untuk menyusu. Jadi kalau pakai DOT, itu kan tinggal mangap, tinggal buka mulut, sudah netes, susunya sudah langsung netes lewat kempeng itu. Tapi kalau ASI, itu bayi harus berusaha untuk menghisap. Jadi kalau sudah kena DOT, bayi akan males untuk menghisap lewat payudara atau menghisap langsung. Jadi itu kemungkinan juga bisa ASI-nya berhenti atau ASI tidak keluar. Oke, jelas sekali penjelasan dari Mbak Lucy ini untuk para ibu-ibu baru, para pejuang ASI yang sedang mau memulai ASI, dan juga untuk para ayah ASI yang akan berperan sebagai figur baru nih tentunya mempunyai peran yang sangat penting gitu ya terkait tentang bagaimana sih cara menyusui supaya ASI ini bisa lancar sampai pada anak usia 2 tahun begitu. Nah, apa saja tadi nih tipsnya dari Mbak Lucia itu? Pertama, ayah ini harus mencari informasi terlebih tentang ASI itu sendiri begitu ya. Kemudian memberikan dukungan kepada ibu dan juga tentunya memperingan pekerjaan figur dari ibu ini sendiri, karena ketika menjadi seorang ibu baru pasti akan banyak PR nih untuk para ibu begitu ya. Nah, apalagi tadi ditambah ketika ASI tidak keluar begitu, ada mungkin lingkungan sekitar juga tidak mendukung, kalau suaminya juga tidak mengerti tentang peran ayah ASI itu sendiri, mungkin juga akan mendukung masyarakatnya sehingga menolak ibu untuk lancar supaya ASI, malah justru memberikan support begitu. Takutnya nih ibu justru akan stres, bisa baby blues dan macam-macam nih, jadinya tidak lancar semuanya begitu ya. Oke deh, pesan dari Mbak Lucy nih apa nih Mbak Lucy untuk para ayah atau ibu baru nih supaya bisa menyusui dengan lancar terkait dengan peran ayah ASI itu sendiri? Pesan saya, buat istri nyaman, sukses ASI eksklusif. Singkat, jelas, padat ya Mas.
Karena kalau ibunya udah nyaman, pasti semuanya akan berjalan lancar begitu ya Mbak lancar, Lucy ya. iya. Oke Mbak Lucy, terima kasih sudah sharing-sharing bersama dengan Millennial.live hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk para ayah dan juga yang lainnya begitu ya. Sampai bertemu dengan tema yang lainnya. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.